Baik, untuk memulai acara hari ini, alangkah baiknya mari kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah tahun depan kan ziarahnya ditambah ke Mahmud dan sampai ke Pamijahan dan terakhir di Sunan Gunung Jati. Kenapa saya sampaikan? Karena Duriyah Pondok Pesantren Sirna Miskin ini adalah sampai sanadnya kepada wali di Sunan Gunung Jati. يا مذ
Pondok pesantren Sirna Miskin, pertama dari sisi nama ya. Sirna Miskin itu berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Sunda. Hanya kebetulan dengan bahasa Sunda pun maknanya bagus. Nah, Sirna itu berarti mengalir kepada kami, yaitu almis, artinya wewangian. Nah, bisa juga diartikan atau dimaknai bahwa dari Sirna Miskin ini akan mengalir wewangian ke seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan itu menjadi semacam doa ya. Alumni dari Pondok Pesantren Sirna Miskin membawa nama harum bangsa negara, terutama agama Islam. Kemudian pesantren Sirna Miskin ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati pada tahun 1935. Sepulangnya beliau pesantren di berbagai pesantren, baik yang dekat, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Nah, terakhir beliau pesantren di pesantren Tebu Ireng Jombang dan masih berguru secara langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dari situlah juga beliau ketika pulang ditunjuk atau diberi amanah oleh Hadratus Syekh untuk menyebarkan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Kegiatannya Haul Muassis ini adalah merupakan kegiatan pertama, dasarnya adalah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun ketika berada di Madinah selalu mengunjungi makamnya syuhada Uhud. Sementara ketika Rasul berada di Mekah, beliau juga rutin ya, mengunjungi makamnya Siti Khadijah, istrinya. Nah, kemudian dilanjutkan juga menjadi tradisi di pondok-pondok pesantren dan bahkan umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga kegiatannya adalah di samping kegiatan mendoakan yang berbentuk tahlil, yang berbentuk membaca Al-Quran, yang berbentuk ziarah, juga adalah pembacaan dari riwayat hidup Pak Kiai Haji Ahmad Dimyati ya, sekaligus juga kegiatan yaitu tabligh akbar ya. Di hari pertama ya, tabligh akbar oleh Pak Kiai Salimul Afif ya, dan kemudian ini hari yang ketiga itu tabligh akbarnya diisi oleh salah seorang pengurus dari PBNU yaitu Gus Isom. Pada haul pertama ini yaitu adalah haul yang diselenggarakan secara keseluruhan, yang sebelumnya bahwa haul ini adalah terpisah dan mulai tahun 22 tahun ini insya Allah dan seterusnya adalah haul yang akan diselenggarakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan acara haul ini menambah motivasi kepada para santri, pada keluarga Pondok Pesantren Sirna Miskin, juga kepada para jamaah bagaimana perjuangan para ulama dulu untuk mendirikan Nahdlatul Ulama dan mendirikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's all say, Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
kita semua sebagai seorang muslim sekaligus anak bangsa Indonesia mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk berpikir. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang memerangi kebodohan sejak Islam datang. Islam adalah agama yang menganjurkan semua umat Islam, semua manusia untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan faridah, merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan. Meskipun lafal hadis ini menunjuk muslim namun mencakup juga muslimah. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, para kiai, para ulama, ajengan, tuan guru atau guru di negeri kita, di Indonesia, mendirikan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa. Itu semua dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab suatu bangsa manapun tidak akan maju apabila dihuni oleh mayoritas orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Sebab ilmu merupakan landasan utama daripada setiap pekerjaan atau setiap amal perbuatan. Oleh karena itu, para kiai, para ulama membuat pondok-pondok pesantren yang dihuni oleh para santri, dan para santri ini tentu adalah anak-anak bangsa dari bangsa Indonesia yang wajib untuk dicerdaskan. Para kiai tentu memiliki peran yang sangat besar di setiap pesantren untuk mendidik para santri sebagai anak bangsa agar menjadi orang-orang yang bukan hanya cerdas dari sisi akalnya, akan tetapi juga menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya dengan benar, sesuai dengan yang dituntut di dalam firman Allah dalam Al-Quran maupun di dalam sabda Nabi, serta yang diharapkan oleh para ulama. Suatu bangsa hanya bisa besar dan hanya bisa maju apabila mereka melandasi dirinya dengan ilmu yang benar sebelum mereka beramal. Oleh karena itu, tuan guru, ajengan, guru, dan lain-lain mendidik para santri dengan sangat tekun. Di pesantren-pesantren banyak pendidikan selama 24 jam. Semua di bawah pengawasan para kiai. Itu bukan saja mendidik akal mereka supaya cerdas, akan tetapi juga mengawasi mereka agar menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita mengetahui bahwa ulama, para kiai ya adalah termaktub di dalam sabda Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Oleh karena itu, penyebar luasan ilmu terus dilakukan oleh para ulama, oleh para kiai, para ustadz dan seterusnya di pondok-pondok pesantren, dan itu semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang akhlaknya baik. Suatu bangsa runtuh, hancur apabila akhlak dari anak-anak bangsanya tidak baik. Dan kebodohan adalah sesuatu yang harus diperangi secara bersama-sama, dengan kerjasama, dengan sama-sama bekerja secara terus-menerus. Maka peran pesantren di negara kita adalah peran yang nyata. Saat ini pesantren bahkan para tokohnya dari para santri yang memiliki kualifikasi baik menempati posisi-posisi yang sangat penting menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ada yang duduk di lembaga yudikatif, ada yang duduk di lembaga eksekutif seperti menjadi anggota-anggota DPR, bahkan menjadi ketuanya, dan juga bahkan menjadi tokoh penting pada lembaga eksekutif. Di antara mereka ada yang menjadi presiden, menjadi wakil presiden, ada yang menjadi gubernur, ada wakil gubernur, dan seterusnya. Pada prinsipnya mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, yang menyebar luas, yang bisa dinikmati kemaslahatannya oleh orang banyak. Saya kira itu secara garis besar mengenai peran pesantren yang terfikirkan oleh saya pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.